Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Nur Aini SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDS Muhammadiyah 03 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2025 dengan NIM 03142571267 dari LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDS Muhammadiyah 03 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini untuk uji kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Berikut video saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Umi semua, apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tadi sebelum berangkat sekolah udah pada sarapan atau belum ya? Sudah, alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang sebelum kelas kita dimulai dan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyiapkan kelasnya dan membaca doa. Ayo, siapa ketua kelasnya? Disiapkan. Attention please. Yes. Before we studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Stand up please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi semua, siapa hari ini yang tidak hadir temannya? Iya, kenapa dia? Sakit? Iya, semoga teman kita yang tidak hadir hari ini kita doakan agar sehat. Iya, sehat kembali dan bisa beraktivitas. Ya, sekarang sebelum kita mulai, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo, untuk Kaisa dipandu dan dipimpin temannya. 1, 2, 3, ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Silakan duduk kembali. Anak Umi semua, hari ini kita mau belajar. Untuk apa kita belajar? Biar supaya jadi anak yang pintar. Nah, kalau udah jadi anak yang pintar, iya, kita jadi anak yang sukses, ya kan? Jadi anak yang sukses. Kalau sudah jadi anak yang sukses, bisa membanggakan iya orang tua kita. Jadi kita harus belajar. Nah, sekarang Umi mau kasih tahu dulu panduan tujuan pembelajaran kita. Nah, apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik dapat menyebutkan dan memahami pengertian usia balik menurut Piki. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik pada laki-laki dan perempuan. Ya kan? Sudah dibaca itu tadi? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mulai masuk ke materi kita hari ini, Umi mau tanya nih,
Materi kita yang minggu lalu itu apa? Iya, coba ulang lagi, Umi nggak denger. Ini. Iya, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Itulah materi kita yang minggu lalu. Ya kan? Sekarang, sebelumlah kita masuk materi kita hari ini, ya kan? Cobalah kita berdiri dulu yuk. Kita mau ice breaking dulu biar semangat. Kita mau senam otak dulu. Biar semangat. Jadi kalau ice breaking kan harus semangat. Iya. 1, 2, 3. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti lagi. Jempol jari yang kanan. Udah kan? Berarti belajarnya sudah semangat. Nah, sekarang Umi mau menunjukkan ini. Ayo, ini gambar apa? Pertumbuhan manusia. Dari yang dia baru lahir, bayi, terus batita, ya kan? Ini balita, anak-anak dia mulai apa? Mulai tumbuh, dewasa, baru yang dewasa, bapak-bapak, kakek-kakek, ya kan? Itulah namanya pertumbuhan manusia. Ya kan? Apa tadi namanya? Pertumbuhan manusia. Nah, judul kita hari ini materinya adalah ini, menyambut usia balik. Apa hubungannya Mi sama yang tadi? Sama gambar kita yang tadi itu apa hubungannya? Sama judul kita sekarang. Di dalam posisi yang perkembangan manusia ini, pertumbuhan manusia ini, yang mana gambar kita di sini? Celana biru. Iya. Celana merah. Lagi yang mana? Udah, celana merah sama celana biru. Iya. Iya, betul. Nah, di sini bisa celana merah, bisa celana biru. Ya kan? Namanya juga tadi judulnya apa, Nak? Iya, menyambut usia balik. Hubungannya sama gambar yang tadi, bisa posisi kita di celana merah, bisa di celana biru. Kenapa gitu? Karena di posisi kita yang sekarang celana merah itu tadi contoh celana merah anak SD kali ya kan? Anak SD. Kalau anak yang celana biru tadi SMP, iya. Jadi ada yang udah menyambut masa baliknya itu di usia anak-anak yang SD. Ada yang mau memasuki SMP. Makanya bisa SD, bisa iya, bisa tadi di celana merah, bisa tadi di celana biru. Nah, sekarang Umi mau tanya, apa itu balik? Nah, siapa yang tahu? Sampai usia dewasa. Iya, balik dia sampai pada usia dewasa. Ya kan? Balik, apa itu balik? Balik adalah sampai pada usia dewasa. Ya kan? Balik adalah kedewasaan dalam konteks hukum Islam, di mana seseorang telah masuk usia tertentu dan mengalami perubahan tanda-tanda fisik. Ya kan? Balik adalah kedewasaan, ya kan? Proses menuju dewasa. Proses menuju dewasa dengan tanda-tanda perubahan bentuk fisik. Apa aja bedanya, Mi? Gimana kita tahu kalau kita itu mau balik, mau menyambut usia balik? Gimana? Nah, kalau laki-laki mengalami mimpi basah. Kalau perempuan mengalami yang namanya menstruasi atau dikatakan haid. Sampai di sini anak Umi paham? Paham semua? Iya, tandanya kalau laki-laki dia mulai mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi, ya kan? Jadi kalau mimpi basah itu tandanya gimana, Mi? Gimana coba? Kalau yang laki-laki, dia lagi tidur, mimpi, rupanya bangun celananya basah, ya kan? Nah, pas dicium bau.
itulah namanya mimpi. Kalau yang perempuan gimana? Dia mengalami menstruasi atau haid, keluar darah dari kemaluannya. Kemudian dia sudah mulai berubah bentuk fisiknya. Gimana itu perubahannya, Mi? Kayak mana ciri-cirinya? Beda laki-laki dengan perempuan. Apa perbedaannya? Iya, perbedaan yang ciri remaja laki-laki, suaranya menjadi lebih berat. Kemudian tumbuh jakun di lehernya. Apa itu jakun? Ini bendolan yang di leher. Coba pegang laki-laki. Udah muncul belum ya? Udah ada belum? Udah muncul belum? Belum? Oh belum. Berarti belum balik. Nanti kalau sudah masuk usia balik, mulailah tumbuh di sini. Udah mulai ada bendol-bendol, ya kan? Ya? Oke, lanjut. Kemudian di sekitar wajahnya, dia tumbuh jenggot, kumis, gitu. Namanya mau deh puasa. Masuk dia usia baliknya, ya kan? Kemudian nih, di ciri perempuan itu gimana? Nah, tadi ciri laki-laki gimana? Tumbuh jakun, suaranya berat atau besar. Kemudian, apalagi? Tumbuh rambut di sekitar wajah, ototnya jadi lebih kuat, ya kan? Kemudian untuk yang ciri-ciri perempuan nih. Ciri fisik remaja perempuan itu apa saja? Ayo. Payudaranya mulai tumbuh, pinggulnya mulai melebar, mengalami menstruasi dan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Dada dan pinggulnya mulai membesar. Ya kan? Udah paham perbedaan ciri laki-laki dan ciri perempuan? Untuk perubahan fisiknya sudah? Sudah sampai di sini sudah paham anak Umi? Iya, biar supaya Umi tahu dia paham, boleh nggak ya satu orang yang bisa menceritakan ke depan untuk kawan-kawannya? Zafran bolehlah maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zafran. Saya ingin menjelaskan ulang tentang menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Balik artinya tentang kedewasaan atau ada tanda-tanda pas sudah kita balik. Contoh pada ciri-ciri remaja laki-laki, suara menjadi berat, tumbuh jakun, otot lebih kuat, dan mengalami mimpi basah. Dengan ciri-ciri perempuan, payudara makin besar, pinggang makin melebar, dan mengalami menstruasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita kasih give applause. Terima kasih Zafran. Nah, sampai di sini paham, Nak? Adakah yang mau bertanya? Kalau yang cowok itu usia sampai baliknya umur berapa? Iya, nah kalau usia yang cowok tadi, yang laki-laki dia mulai dari umur 12 tahun. Kalau yang perempuan gimana nih? Nah, yang perempuan tuh gimana? Mulai dari 10 tahun ada yang dia cepat, ada yang dia lama, ya? Bisa? Paham, Nak? Ada lagi kah yang mau bertanya? Berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya, Umi anggap anak-anak Umi semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Kalau begitu, Umi mau membagi kelompok dulu. Umi mau membagi kelompok ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, kemudian yang ini kelompok 3. Jadi ada berapa kelompok? 3 kelompok. Nah, Umi bagikan dulu lembarnya untuk tugas kelompok kita. Bisa dipahami? Buat nama kelompoknya dan kerjasamanya. Bisa kita mulai dari sekarang. Umi kasih waktunya
5 menit. Ya. Ayo, bisa dimulai kerjasamanya. Soal yang mendatar di kolom yang mendatar. Soal yang menurun di kolom yang menurun. Adakah yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduknya. Duduk rapi. Hup. Ayo. Sudah siap tugas kelompoknya, anak Umi? Sudah. Iya. Sekarang, kalau tugas kelompoknya sudah siap, Umi mau nih satu-satu per kelompok maju ke depan untuk apa? Mempresentasikan. Ya. Kelompok siapa ya yang duluan? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1 boleh maju. Yang lain diperhatikan temannya ya, Nak. Sebelum saya presentasi, saya akan mengenalkan kelompok saya. Nama kelompok saya kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator, Nana sebagai pemateri, Abid, Sarah, Bella, Fababi, Azalea, Fatih, Aidin, Faisal sebagai anggota. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Nana. Terima kasih Neha yang telah menyampaikan pembukaan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu menurun, orang yang sedang berhadas besar disebut janab. Iya. Nomor 2, hormon yang berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis adalah progesteron. Iya, satu lagi. Nomor 3, orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama disebut mukallaf. Iya, tepuk wow keren dulu. Tepuk wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, mantap. Iya. Yuk ulang. Tepuk wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren, mantap. Iya. Presentasi dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Umi mau nih tugasnya satu-satu. Tugasnya sendiri, ya kan? Tugasnya ada 2. Tugas sendiri. Umi bagi dulu ya. Yang pertama ini dia. Semua sudah dapat, Nak? Iya, kalau semuanya sudah dapat, bolehlah kita kerjain. Oke, sudah ya. Boleh dikumpulkan, tunggu biar Umi ambil dari kelompok sebelah sini dulu, dikumpul kertasnya. Iya. Umi ambil tugasnya. Sini. Iya, benar. Tugas kita ada lagi ya. Ya, tugas kita Umi bagi nih kertas. Nah, sekarang ini tugas kita. Perbedaan bentuk fisik pada usia balik. Di sini ada bagian laki-laki, ada bagian perempuan. Jadi Umi mau kan anak Umi tulis perbedaan di bentuk fisik yang laki-laki dan bentuk fisik yang perempuan. 1 orang 1 jawaban. 1 aja. Oke? Bisa? Jadi kalau nanti kalian buat bagian perempuan silahkan boleh. Bagian laki-laki bentuk fisiknya juga boleh. Jadi 1 orang Umi hanya minta 1. Bisa? Iya, 1 aja ciri-cirinya. Sekarang Umi mau maju dari kelompok sini dulu. Satu-satu, ayo. Tempel di bagian laki-laki atau perempuan. Mana yang kalian tulis? Oke? Iya. Gini. Bagian sini, maju nak. Oke, sudah semua. Pintar-pintar semua. Berarti semua anak Umi sudah
paham ciri-cirinya, ya kan? Nah, sekarang kita berdiri semua dulu yuk, biar semangat yuk. Ku sudah balik dan sudah mumais, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat, batas aurat bagi laki-laki. Nah, sekarang boleh duduk. Nah, anak Umi, jadikan. Sudah paham materi kita? Iya, apa judul kita tadi? Iya. Jadi kesimpulan dari menyambut usia balik, ya kan? Balik itu tadi apa? Ayo. Iya, sampai pada usia dewasa, menuju ke dewasaan dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik pada tubuhnya. Bagi laki-laki, apa tadi? Kayak nyanyi tadi? Nyanyi tadi auratnya dari pusat sampai ke lutut. Ciri-ciri bentuk fisiknya apa? Ada tumbuh jakunnya, tumbuh jenggotnya, ya kan? Kalau yang ototnya yang tadinya belum kuat jadi kuat. Nah, kalau ciri yang perempuan apa? Iya, dadanya mulai membesar, pinggulnya mulai melebar, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah balik seperti ini tadi nih. Apa tadi? Wajib puasa, wajib sholat. Jadi puasa sama sholat tidak boleh kita tinggalkan lagi. Yang tadinya anak Umi sholatnya masih ada bolong-bolong, sekarang nggak boleh. Kalau dia sudah balik, nggak boleh bolong lagi. Kenapa? Karena dosanya sudah kita tanggung sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah balik, kita sudah wajib melakukannya sendiri. Wajib. Yang tadinya sholatnya lah masih bolong. Lupa sholat subuh ketiduran, sholat isya baru mau tidur, lupa ngantuk, ya kan? Nah, sekarang nggak boleh. Sudah menjadi kewajiban kita. Oke ya? Oke? Bisa ya kan? Bisa dipahami ya? Bisalah kita lakukan nanti ya kan? Iya kan nak? Iya. Oke. Sekarang, ini Umi cabut dulu lah ya kan? Direfleksi. Umi mau bagi lagi kayak tadi. Ya kan? Jadi kan, buatlah di mana lah nanti materi kita hari ini, pelajaran kita cemana ya? Anak Umi seneng gak? Atau sedih ya? Gitu. Nah, boleh dibagi ke temannya. Ayo, kalau sudah, kembali ke tempat duduk. Ya, boleh. Oke, sudah masih semangat? Iya, sekali lagi kita ice breaking yuk. Nah, ayo berdiri. Ayo, biar press dulu, biar press. Mana nggak nampak? Oh, udah nggak apa-apa. Nampak-nampak sedikit. Iya. Ayo kita mulai. Jempol jari yang kanan 1, 2, 3 semangat. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri. Diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk. Nah, anak Umi, sampai di sinilah dulu pembelajaran kita hari ini. Materi selanjutnya akan Umi sampaikan di pertemuan berikutnya, ya kan? Sekarang kita sudahi dulu pelajaran kita hari ini. Ayo, ketua kelasnya. Attention please. Yes. Attention please. Yes. Attention please. Yes. Before we go home, let's pray together. Stand up, please. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.